kajian hati, tenangkan hatimu. Nah, di sini siapa Bunda yang mau bertanya lagi sama Ahilman nih? Siapa? Baik, Oke, kita silakan. akan pilih mungkin yang berkerudung coklat mana ya. Oh iya, boleh, silakan. Silahkan boleh berdiri Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri Pak Ustadz. Nama saya Silvi. Saya seorang single mom anak satu Pak Ustadz. Anak saya umur 10 bulan. Dan saya berpisah sejak anak umur masih 2 bulan Pak Ustadz. Saya dulu menikah dengan seorang duda dengan perkenalan yang bisa dibilang singkat Pak Ustadz. Bisa dibilang jaraknya 6 bulan lalu kami memutuskan untuk menikah. Jujur saya memutuskan dan melanjutkan ke jenjang pernikahan itu karena salah satunya faktor ekonomi Pak Ustadz. Tapi selama saya menjalani rumah tangga itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan ucapannya sebelum menikah. Jadi sebelum menikah dia pernah bilang katanya nanti kita akan tinggal di apartemen miliknya katanya gitu. Tapi selama ini saya belum pernah menempati apartemen miliknya tersebut. Qadarullah setelah 1 bulan menikah saya positif hamil. Tapi selama saya mengandung itu banyak sekali perlakuan yang tidak baik Pak Ustadz. Saya pernah mendapat kekerasan, bahkan saya pernah menemukan isi chat dia menghubungi wanita lain Pak Ustadz di belakang saya. Di situ saya sampai berpikir dan merasa kenapa rumah tanggaku seperti ini? Yang seharusnya awal rumah tangga itu masih merasakan hangatnya rumah tangga, tapi saya sudah banyak merasakan luka Pak Ustadz. Bahkan mantan suami saya tidak terbuka tentang ekonomi Pak Ustadz. Jadi mantan suami saya yang mengatur keuangan. Kami juga banyak sekali perbedaan yang membuat rumah tangga kami sering banyak konflik Pak Ustadz. Saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga saya, tapi saya akhirnya menyerah Pak Ustadz di umur usia pernikahan saya yang saat itu baru 1 tahun. Saya izin bertanya Pak Ustadz, apakah dalam Islam itu pengelolaan keuangan itu sepenuhnya tanggung jawab suami, dan sejauh mana istri berhak mengetahui tentang pendapatan suami Pak Ustadz? Dan saya izin bertanya, apakah saya ini egois Pak Ustadz, tidak mempertahankan rumah tangga saya, sedangkan di luaran sana itu banyak sekali istri yang bertahan padahal batinnya itu terluka gitu Pak Ustadz, hanya demi anak, bertahan demi anak. Kalau boleh tahu, selama berumah tangga seperti apa kondisi keuangan? Alhamdulillah tidak pernah kekurangan Pak Ustadz. Tapi beliau itu tidak transparan karena beliau itu usaha Pak Ustadz. Jadi bukan punya gaji pokok yang tiap bulannya tetap gitu penghasilannya. Dan saya tidak tahu pendapatannya berapa, pengeluarannya untuk apa saja. Terus selama bercerai juga ya Pak Ustadz, dia itu mengajak membuat surat perjanjian terkait nafkah anak. Tetapi itu hanya beberapa bulan saja dia mengirim nafkah anak, dan sekarang dia sudah tidak mengirim nafkah untuk anak. Bunda. Ya, Aa.
Coba dijawab. Yang berhak mengelola keuangan rumah tangga itu suami atau istri? Jawabannya yang berhak mengelola keuangan rumah tangga itu adalah dia yang punya kemampuan untuk mengelolanya. Yang berhak mengelola keuangan rumah tangga itu adalah dia di antara suami istri yang bisa mengelolanya. Tapi memang kalau boleh memilih di antaranya, memang istri diharapkan jadi bendahara di rumah tangga yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Maka ketika istri dinikahi oleh seorang suami, kan ada kata Nabi, nikahkanlah seorang perempuan itu karena 4 hal kan? 1 karena parasnya, 2 karena hartanya, 3 karena keturunannya, 4 karena agamanya. Pilihlah yang paling baik agamanya, maka engkau akan bahagia dibuatnya. Itu di tengah ada karena hartanya. Maksud harta tersebut bukan harus cari istri yang kaya, tapi maksudnya adalah cari istri yang bisa mengelola keuangan suami dengan baik. Maka sekarang Kak Silvi tadi tanya, memangnya aku nggak boleh tahu ya penghasilan suami? Harus tahu. Dan ada yang lebih penting daripada sekedar tahu berapa penghasilan suami. Yang paling penting adalah dari mana suami mendapatkan penghasilan itu. Tapi kan Ahilman juga tidak tahu apa pertimbangan suamimu waktu itu tidak menyerahkan kepada dirimu. Mungkin suamimu merasa bahwa jika dia yang manage, dia yang bisa lebih tahu, apalagi penghasilannya tidak pasti. Iya kan? Kadang ada, mungkin kadang kurang, kadang lebih. Mungkin suamimu menjaga hatimu agar tidak tahu lebih detail tentang masalah yang dia miliki. Maka husnuzonnya sebagai seorang istri itu menjadi penting kepada suami, agar kemudian kita tidak punya prasangka buruk yang menyimpulkan sesuatu yang tidak baik. Maka yang pertama, istri boleh bertanya dan berhak bertanya, berapa penghasilanmu dan dari mana penghasilanmu. Yang kedua, suami boleh cerita sama istri. Maka suami jujur, terbuka sama istri. Ketika ada, cerita. Ketika tidak ada, cerita. Ini kadang-kadang ketika ada enggak cerita, ketika enggak ada cerita. Ada yang begitu. Suami siapa yang begitu di sini? Maka konsep keuangan rumah tangga yang baik itu keterbukaan. Uang suami, uang siapa? Uang istri, Uang salah. Itu pernyataan yang salah. Dari uang suami ada hak istri. Ingat, bukan semuanya uang suami uang istri. Dari uang suami ada hak istri. Ingat, berarti kalau suami tidak memberi hak istri, dosa atau tidak? dosa. Itu namanya nafkah. Maka nafkah itu sifatnya wajib. Mohon maaf nih, Ahilman agak tegas, karena sering ada yang bilang uang suami uang. Salah. Dari uang suami ada hak istri. Uang istri, uang istri. Tapi kalau suami butuh, masa istri nggak bantu suaminya? Boleh nggak kalau gaji suami full dikasih sama istri? Padahal udah dibilang loh tadi. Jawabannya boleh, dengan catatan istrinya amanah, bener ngelolanya. Karena faktanya banyak istri yang suka ngerasa kur.
Dan kakak bertanya, Aa, salah nggak kalau aku tidak mempertahankan rumah tangga? Tergantung. Kalau kakak tidak melihat lagi kebaikan bertumbuh, sudah tidak bisa diperbaiki, maka kadang berpisah adalah pilihan terbaik untuk bisa menemukan kebaikan. Jangan disesali. Jalani semua yang sudah dilalui. Percayalah, yang hancur hanya rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang gagal hanya rencanamu, bukan masa depanmu. Dan ke depan, kalau mau milih seseorang lagi, jangan lihat casingnya, karena selama ini kan jadi tertipu. Lihat casingnya, kelihatan banyak uang. Hati-hati yang suka pamer, suka flexing. Da orang kaya beneran mah gak suka flexing. Betul tidak? Betul. Tapi temukan dia yang bisa menemanimu dalam kebaikan. Sebenarnya banyak juga faktor yang bikin saya tuh yakin buat memilih berpisah gitu ya. Karena kita tuh punya perbedaan yang bikin saya tuh nggak bisa buat ngelanjutin. Ada perbedaan yang memang tidak bisa diselesaikan. Buat mantan suami aku, kalau kamu nonton, aku sama sekali nggak menyesal pernah nikah sama kamu. Kita juga pernah senang, sedih bareng. Tapi aku minta tolong sama kamu. Kita pernah gagal dalam rumah tangga, tapi tolong kita jangan gagal juga menjadi orang tua. Buat Dede, demi Dede, aku pengen kamu tetap berperan selayaknya ayah untuk Dede.